Dongeng. Mau mendengarkan dongeng? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lestari dongeng harus dibudayakan. Neng 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 asal jangan ketinggalan. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pemirsa yang budiman, sahabat dan keluarga, sudahkah hari ini kita mendongeng? Sebuah kreasi yang inovasi, mendongeng, kreatif dan hemat biaya untuk menciptakan kebahagiaan anak-anak. Muhammad Sabir kini hadir menghiasi kehidupan anak-anak melalui mendongeng. Karena mendongeng adalah sarana yang sangat penting dalam perkembangan tumbuh kembangnya anak-anak dalam proses imajinasi dan daya pikir anak tersebut. Adapun media yang digunakan dalam mendongeng dapat beragam pemirsa. Mulai dari boneka jari atau berbentuk teatrikal melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, hingga perwatakan dalam membangun sang tokoh dan mengangkat berbagai latar belakang cerita dan tema cerita maupun alur cerita. Dan yang terpenting juga bagaimana anak-anak mampu dan mencerna isi cerita dengan baik. Sebagai alternatif dalam hal mendongeng tanpa biaya yang besar pemirsa, para pendidik atau orang tua dapat memanfaatkan karton kardus yang sudah tidak terpakai lagi, taruhlah seperti karton kardus bekas yang masih ramah lingkungan dan bersih. Hanya dengan 1 atau 3 lembar karton cukuplah untuk membuat boneka. Bisa dibuat berbagai macam bentuk gambar seperti tokoh pewayang. Kemudian kita ajak anak-anak untuk menggunting bersama dan membentuk gambar cerita tersebut. Dan proses ini bahkan bisa menjadi kegiatan edukatif dengan melibatkan anak-anak dan sudah barang tentu di bawah pengawasan orang dewasa, terutama saat menggunakan alat gunting atau alat pemotong. Muhammad Sabir, pendongeng dari Kalimantan Timur, menyebarkan sebuah cerita lewat karton kardus, koran bekas, dan barang-barang limbah yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat media mendongengnya. Muhammad Sabir adalah salah satu sosok inspiratif dalam dunia mendongeng anak-anak di Kalimantan Timur. Tentu saja orang suka memanggilnya Kakek Bayau. Hampir 25 tahun barangkali, sejak tahun 2000, ia konsisten menyebarkan semangat literasi dalam membangun imajinasi anak melalui dongeng yang penuh warna dan kreativitas. Dengan mengendarai sepeda motor, Muhammad Sabir berkeliling di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tentu saja ia menyampaikan cerita untuk berbagi dengan anak-anak di sekolah, dari taman baca hingga komunitas kecil, dan setiap daerah yang disinggahinya selalu membawa semangat baru bagi anak-anak untuk berani bermimpi dan berimajinasi. Muhammad Sabir dalam karya serta perjalanannya selama ini
menjadi bukti bahwa mendongeng tidak harus mahal dan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Yang terpenting adalah ketulusan serta meluangkan waktu dan kreativitas dalam menyampaikan cerita. Itulah sebabnya Muhammad Sabir menjadi contoh nyata bahwa cerita bisa hidup di mana saja, bahkan dari selembar karton kardus bekas. Muhammad Sabir adalah salah satu sosok inspiratif dalam dunia mendongeng anak-anak di Kalimantan Timur. Sejak mulai mendongeng pada tahun 2000 di Kalimantan Tengah Palangkaraya, hingga sekarang ini ia tetap konsisten menyebarkan semangat literasi dan membangun imajinasi anak melalui dongeng-dongeng yang penuh warna dan kreativitas. Dedikasinya tidak berhenti di situ saja, pemirsa. Dengan mengendarai sepeda motor, Sabir berkeliling di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. Beberapa daerah yang telah dikunjunginya di antara lain Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Panajam Pasir Utara, Berau, Bontang, Kutai Timur, hingga beberapa kabupaten dan desa yang sudah dilaluinya. Saya percaya bahwa dongeng bukan hanya tentang cerita, tapi tentang kedekatan saya dan kehangatan saya. Dan saya ingin anak-anak tahu bahwa dari barang bekas pun bisa lahir imajinasi yang sangat luar biasa. Ujar Muhammad Sabir saat ditemui di salah satu kegiatan mendongengnya di Samarinda. Perjalanan Sabir adalah bukti nyata bahwa semangat literasi bisa tumbuh di mana saja. Adapun pesan-pesan moral di balik dongeng yang diceritakan oleh Muhammad Sabir, karton kardus yang menghidupkan nilai kehidupan. Muhammad Sabir tidak sekedar mendongeng atau menghibur, akan tetapi ia menanamkan nilai-nilai moral dan pembelajaran hidup kepada anak-anak melalui media yang sangat sederhana. Dalam setiap ceritanya, karton kardus yang diubah menjadi tokoh-tokoh dongeng seperti wayang, alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat mendalam dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Menurut Muhammad Sabir, mendongeng memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangan serta pertumbuhan anak, kontak mata secara emosional maupun sosial. Dongeng itu seperti jembatan yang menghubungkan imajinasi anak-anak dengan nilai kehidupan yang nyata. Karena anak-anak belajar memahami empati, kerjasama, kejujuran, dan juga harus berani bermimpi. Semua itu bisa disampaikan lewat cerita, ujar Muhammad Sabir sambil melanjutkan guntingannya pada saat membuat boneka dari karton kardus. Maka ia pun sambil bekerja, ia terus menjelaskan bahwa penggunaan berbahan karton kardus sebagai media bukan hanya soal kepraktisan atau menekan biaya yang jauh lebih murah, akan tetapi juga sebagai pembelajaran bahwa kreativitas bisa lahir dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna seperti kardus bekas, botol, dan kertas koran itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mau berkreasi. Dan nilai ini sangat penting untuk menghargai, merawat, dan menciptakan dari yang ada, ucap Muhammad Sabir. Setiap karakter yang diciptakan dari kardus membawa tema yang sangat berbeda, seperti
tema dimulai dari cerita persahabatan, kepedulian terhadap lingkungan dan alam, hingga pentingnya menjaga kejujuran. Anak-anak pun tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga diajak terlibat langsung dalam proses bercerita dan membuat tokoh dari karton kardus yang membuat anak-anak semakin memperkuat daya serap dari pesan moral dalam cerita tersebut. Dengan pendekatan ini, Muhammad Syabir membuktikan bahwa mendongeng bukan hanya seni, tetapi juga sebagai alat dunia pendidikan yang kuat, menyentuh dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di sekitarnya. Perjalanan Muhammad Syabir menjadi bukti nyata bahwa mendongeng tidak akan pernah kehilangan daya magisnya. Karena itu, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat dan instansi yang terkait, guru, orang tua, dan komunitas bersama-sama kembali menghidupkan budaya mendongeng. Khususnya di tengah keluarga, mendongeng bukan hanya kegiatan hiburan, tapi juga ikatan emosional secara langsung melalui kontak mata yang membangun kedekatan antara anggota keluarga dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak. Pemirsa yang budiman, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi pemirsa? Itulah pesan yang terus dibawa oleh Muhammad Syabir dalam setiap perjalanannya. Mari pemirsa, jadikan dunia mendongeng sebagai bagian dari keseharian kita. Sebagai warisan budaya yang tidak hanya harus dilindungi pemirsa, akan tetapi juga dikembangkan dengan cara-cara yang lebih kreatif yang disesuaikan dengan perkembangan arus zaman. Karena dari salah satu cerita yang sederhana bisa tumbuh generasi yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.